Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Sungguh dahsyat, kunjungan Presiden China Xi Jinping ke negeri Malaides membuat heboh media sosial negara Malaysia. Dikarenakan sampai membuat kemacetan yang sangat panjang. Dari berita yang beredar, bahwa kunjungan Presiden Xi Jinping datang ke Malaysia, atas undangan Raja Malaysia yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dan Presiden Xi Jinping pun akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, untuk membahas kerja sama bilateral. Serta bertukar pandangan, mengenai isu-isu regional dan internasional, yang saling berkaitan pada kedua negara. Namun sesuatu yang aneh pun terjadi. Warganet negeri Malaides, entah mengapa selalu saja menyenggol-nyenggol nama Indonesia di setiap komentarnya di media sosial, terkait dengan kunjungan Presiden Xi Jinping ke Malaysia. Sungguh aneh sekali, negara yang katanya sudah menjadi negara maju, namun cara berpikir masyarakatnya ternyata masih saja kampungan. Sungguh sangat lucu, norak, serta kampungan, jika membaca komentar-komentar dari warganet negara tetangga yang katanya negaranya sudah menjadi negara maju dan masyarakatnya ber-IQ tinggi. Padahal kunjungan seorang pemimpin suatu negara ke negara lain, merupakan sesuatu hal yang wajar dan biasa dalam membangun hubungan diplomatik antar negara. Akan tetapi di sisi lain, seperti yang kita ketahui, sebagian besar warga Malaysia tak suka dengan segala sesuatu yang berbau Cina. Apalagi ketika kunjungan tersebut, disambut dengan meriah, dengan pengawalan yang sangat ketat. Sehingga ada pula komentar-komentar dari warga negeri Malaides, yang menunjukkan dengan nada-nada sinisnya, atas kunjungan bilateral tersebut. Tak ada Jokowi Jinping pun tak lagi main ke Indonesia, why? Dan Konoha pun menangis. Ini yang dikatakan PMX mendunia, hebat negara kita sekarang di bawah kerajaan perpaduan, power. Konoha gak dikunjungi. Konoha is ketar-ketir. Jangan libatkan Konoha, kalau tak silap saya tahun lepas Presiden Pak Jokowi ada datang melawat negara China, tapi belum masanya lagi Presiden China datang melawat Indonesia. Konoha dia pergi tak? Pasti jiran tengah tengok video ni jiran nak join tak kita gabung satu kali Malaysia Indo ngam serumpun. Indonesia tidak ada. Kenapa Jinping tak pergi ke Indonesia, rakan BRICS? Anwar Ibrahim PMX nak jual negara pada China ke? Astagfirullahalazim, tergadailah segalanya jika tak kena cara, moga Allah lindungi kita semua. Kenapa depa guna bahasa Cina weh? Padahal ni kat Malaysia. Pas ni makin ramai warga negara China menetap sini. Korang rasa ada walon-walon buat laporan polis tak bendera-bendera China tu? Ni Malaysia ke China? Ni bukan datang saja, kita tengok kali ni apa yang tergadai. Semakin menakutkan menggila keadaan di Malaysia. Kalau ada atuk nenek kita yang masih hidup bermati-matian melawan komunis pasti sedih marah dengan keadaan sekarang. Tak sepatutnya kita sambut komunis sampai macam ni sekali. Ni bukan Cina, guna bahasa Melayu lah. Dulu tak ada macam ini, sekarang macam negara Cina dah. Malaysia ni macam di Cina sudah. Sebelum ni tak ada pun bendera negara luar dikibarkan, sekarang ni negara apa Malaysia ini? Bendera Cina berkibar, Malaysia terancam, bangkit Melayu. Malaysia kena jual dah ini, tengok bendera selain Malaysia selamba je. Malaysia terlalu prihatin terhadap pihak yang cuba porak-perandakan negara kait ni, siap tutupkan jalan untuk bagi jalan-jalan makan angin. Ada udang sebalik batu tu tengoklah sambutannya dengan bendera besar negara China and tulisan China, ini negara Malaysia negara Melayu. Takkan nak tutup jalan Presiden China datang Malaysia, menyusahkan rakyat Malaysia. Itulah yang telah digembar-gemburkan oleh orang yang berhati busuk. Dan apa kaitan tarif 104% dengan lawatan Presiden China ke Malaysia? Yang pertama, jangan main-main dengan Presiden China ni. Dia belum sampai lagi ke Malaysia, kereta dia dah sampai. Dia belum angkat tangan melambai 17 laluan utama di Malaysia akan ditutup awal. Kamu ingat Presiden China ni presiden biasa-biasa? Ni presiden negara, pengekspor terbesar dunia. Aku ulang, pengekspor terbesar dunia. Ramai tak sedar, tapi timing lawatan Presiden Xi Jinping ke Malaysia dari 15 hingga 17 April ini sangat kritikal. Satu dunia tengah kalut dengan tarif 104% yang Trump kenakan pada barang Cina.
Tapi dalam masa yang sama, Presiden China datang ke Malaysia, negara yang dia dah jadi rakan dagang terbesar selama 15 tahun berturut-turut. Jumlah dagangan dua hala Malaysia-China dah cecah AS 190.24 bilion atau 856.8 bilion ringgit Malaysia. Bukan satu angka yang kecil. Malaysia ni ekspor litar bersepadu, minyak sawit, komputer, produk plastik dan macam-macam lagi. China pula import besar-besar dari kita dan jadi transit penting dalam banyak rantaian bekalan dunia. Jadi bila US sekat China, China ni carilah geng baru. Malaysia sekarang ni adalah pengurusi ASEAN. Ada peluang besar untuk masuk dalam game ini kalau kita pandai main lah. Tapi yang paling penting, bila Presiden China turun pada, maksudnya dia memang nak solidkan hubungan dagang dengan negara-negara yang tak main sekak-sekak macam US. Kita ni jangan duk jadi penonton geopolitik dah. Bisnes pun kena elok. Kena tahu arah angin dagang dunia. Kalau US tutup pintu, Malaysia ni mungkin dapat jadi jambatan. Dan kalau kamu semua tu nampak jalan tutup 17 laluan tu, jangan marah sangat. Itu tandanya dunia tengah buka pintu untuk kita Malaysia. Antara tarif dan takdir, kita pilih peluang. Seperti itulah warga negara tetangga di negeri Malaides, yang selalu bertingkah aneh, lucu, norak, serta kampungan, ketika kita membaca komentar-komentar mereka yang kontra tersebut. Sungguh sangat menggelikan, norak, serta kampungan. Mereka yang katanya negara paling agamis, yang katanya sudah menjadi negara maju, dan memiliki IQ tinggi, tapi belum mengetahui secara mendalam maksud dan tujuan dari pertemuan diplomatik tersebut. Jika bicara tentang kunjungan bilateral negara, sebenarnya sudah menjadi sesuatu hal yang biasa, karena bertujuan untuk memperkuat hubungan kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Dan Indonesia pun di awal pelantikan Presiden Prabowo, maupun di zaman beberapa presiden sebelumnya, sudah melakukan kunjungan perdananya ke negara Cina maupun ke beberapa negara lainnya. Dan untuk persoalan adanya kunjungan balasan, itu sangat tergantung dari keputusan pemimpin suatu negara, dan tidak bisa dipolitisasi dengan narasi-narasi sempit dan dangkal, seperti yang ada pada komentar-komentar yang dilakukan para warganet negeri Malaides. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.